Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ilham Falikusoyi dari kelas 1 KPID, NIM 234110102128. Kali ini saya membuat video mengenai potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat selatan atau biasa disebut dengan Banyumasan pada masa sebelum Islam. Yang pertama ada kehidupan sosial politik. Banyumas sebelum Islam datang tidak bisa dipisahkan dari sejarah dua kerajaan besar yang menguasai bumi bagian Jawa, yaitu Kerajaan Majapahit di Jawa Timur dan Pajajaran di Jawa Barat. Alur Majapahit yang membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemukan pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur pada abad ke-14 sampai dengan 15. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas pada abad ke-16 sampai dengan 19. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam Babad Wirasaba diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Pakuwo atau Adipati Wirahudaya yang saat itu menjadi Adipati I di Kadipaten Wirasaba I pada abad ke-15. Pada saat itu wilayah Kadipaten Wirasaba I merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Majapahit II yang berdiri pada tahun 1429 sampai dengan 1522. Tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi Brawijaya V tahun 1468 sampai dengan 1478. Kadipaten Wirasaba I di bawah pimpinan Adipati Wirahudaya adalah kadipaten yang tentram dan makmur. Bahkan pada masa kepemimpinan Adipati Anom Wirautama, Adipati II, wilayah Kadipaten Wirasaba I mencapai Gunung Sindoro sampai dengan Sumbing. Sementara dalam Babad Pasir Luhur Napak Tilas Banyumas bisa dilacak pada zaman kerajaan Pakuan Parahyangan atau yang biasa disebut dengan Kerajaan Pajajaran di bawah wilayah di Jawa Barat bagian timur, tepat pada masa kepemimpinan Sri Prabu Langgawesi Dewa Niskolo tahun 1466 sampai 1474 dan putranya Sri Prabu Linggawastu Ratu Purno Joyo Dewoto 1474 sampai 1513. Dari Sri Prabu Linggawastu inilah lahir 4 putra yang salah satu dari keempatnya ini menjadi bagian dari cerita Pasir Luhur. 4 putranya tersebut yaitu ada Raden Haryo Banyak Sotro, Raden Haryo Banyak Blabur, Raden Haryo Banyak Ngampar, dan Dewi Rena Pamekas. Dari keempat putra Sri Prabu Linggawastu, sosok Raden Haryo Banyak Satro atau biasa disebut dengan Lutung Kasarung atau Kamandaka menjadi identitas penting sebagai alat penghubung silsilah Kadipaten Pasir Luhur di wilayah Barat Purwokerto dengan Kerajaan Pajajaran. Kekuasaan Pajajaran atas Kadipaten Pasir Luhur hanya sampai pada keturunan keempat Prabu Linggawastu melalui jalur Haryo Banyak Satro, yaitu Adipati Banyak Satro Kamandaka, Adipati Banyak Wirata, Adipati Banyak Rama, dan Adipati Banyak Sumba. Meskipun setelah Adipati Banyak Kesumba Pasir Luhur masih dipimpin oleh keturunan Banyak Cokro, yaitu Adipati Banyak Belanak dan Banyak Tole, namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak yang beragama Islam. Namun Pajajaran tidak lagi menjadi penguasa atas Pasir Luhur, melainkan Kerajaan Demak yang beragama Islam. Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibanding umumnya struktur sosial di daerah lain, bahkan di Jawa. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh bahkan terhegemoni oleh struktur sosial pemerintahan kerajaan keraton.
Struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik, yaitu ada cowok atau berbicara dengan suara keras, bloak berbicara dengan berlagak serius apa adanya dan humoris. Kemudian ada dablongan atau dablong, seenaknya sendiri kalau mengkritik atau berkelakar. Kemudian ada ajiban, bereaksi secara spontan, ucapan jika hajatnya terpenuhi. Kemudian ada dobos atau berebut bicara saat mengeluarkan ide. Kemudian ada banyol, bergurau, ndopok atau omong-omongan yang mengeluarkan unek-unek. Dari ke-8 karakter ini tentu berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh dengan unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain yang berstandarisasi oleh karakter sosial keraton. Namun demikian, bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial. Bahkan struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana, meliputi kalangan elit atau priai dengan tugas dan perannya sebagai pelaksana kebijakan keraton di tingkat kadipaten dan kalangan rakyat petani yang hidup dari pertanian. Di kalangan masyarakat, Banyumas dikenal dengan Adoh Ratu Cedak Watu. Ini adalah gambaran konkret kondisi Banyumas yang berada pada wilayah terisolir dari pusat pemerintahan ratu, tetapi mereka sangat dimanja oleh alam. Watunya yang subur. Dari watu itu maksudnya alam. Kemudian intensitas dialog dengan alam inilah yang membentuk watak masyarakat Banyumas lebih jujur apa adanya dan dewasa dalam bersikap. Tokoh Bawor adalah representasi dari filosofi hidup masyarakat Banyumas yang menggambarkan Adoh Ratu Cedak Watu tersebut mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Banyumas. Dalam cerita pewayangan, tokoh Bawor dikenal sebagai anak sulung dari Semar. Adapun karakter dari Bawor yang menjiwai perilaku sosial masyarakat Banyumas antara lain sabar lan nerimo. Itu sabar dan menerima apa adanya dalam kehidupan keseharian. Kemudian ada berjiwa kesatria, jujur, berkepribadian baik, kemudian toleran juga. Dan cancudan, rajin dan cekatan. Kemudian cablaka atau lugas dan terbuka tanpa tedeng atau aling-aling. Atau yang namanya ya tutup gitulah. Struktur sosial masyarakat Banyumas yang tergambar dalam sosok Bawor meliputi hampir seluruh masyarakat atau budaya penginyongan yang berada di bawah wilayah Kesultanan Banyumas. Beberapa daerah secara geografis dan politik berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram atau Kasunanan Surakarta. Sedikit banyak mengalami perubahan dalam hal struktur sosial, seperti masyarakat Kebumen, Panjer, Utawinangun, dan Karanganyar. Kemudian ada kehidupan ekonomi masyarakat. Dari sisi kondisi alam, seluruh daratan Pulau Jawa dikenal dengan kesuburan tanah dan curah hujannya yang tinggi. Faktor alam inilah yang kemudian membuat masyarakat di Pulau Jawa mampu mengembangkan budidaya pertanian lahan basah dengan ekspedisi hasil pertanian yang unik antara satu daerah desa dengan daerah yang lain. Kemudian pada masa pra-Islam, kolonialisme Eropa masuk ke Pulau Jawa. Masyarakat hanya bertumpu pada sungai-sungai yang mengalir sebagai pusat penghubung antara masyarakat di satu daerah dengan daerah lain. Bahkan yang jauh sampai dengan pendek, aliran sungai di Pulau Jawa turut membentuk mata rantai kekuasaan yang ada di kala itu. Belum tersedianya sarana perhubungan yang memadai pada masa itu menyebabkan masyarakat hanya mengandalkan kondisi cuaca dalam ekspedisi hasil pertanian atau perkebunannya. Kemudian kita masuk ke pembahasan Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang pertama ada peran ulama lokal. Ulama-ulama lokal di wilayah Banyumas itu yang pertama ada Syekh Makdum Wali dan Raden Banyak Blanak atau Panembahan Senopati yang makamnya sering menjadi tempat ziarah di wilayah Purwokerto, tepatnya di Kecamatan Karanglewas.
Syekh Magdum Wali ini sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasir Luhur sangat erat hubungannya dengan sejarah Kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi adalah pemberian dari Sultan Demak kepada Raden Banyak Belanak di Kadipaten Pasir Luhur yang bersedia memeluk agama Islam dan membantu menyebarkan Islam di wilayah Pasir Luhur. Akibat keseriusan dan kegigihan Raden Banyak Belanak dalam menyebarkan Islam, para adipati di sebelah barat dan timur Kadipaten Pasir Luhur semua tunduk pada adipati Raden Banyak Belanak dan bersedia memeluk agama Islam. Kemudian ada Syekh Abdus Somad Jombor Cipetek, Cilongok, Banyumas. Ini juga ulama yang ada di Banyumas, tepatnya di Cilongok. Tokoh lokal penyebar Islam lainnya adalah Syekh Abdus Somad. Ini adalah ulama yang berasal dari Jawa Barat, yang diperkirakan lahir pada abad ke-16. Perkiraan tahun kelahiran Syekh Abdus Somad berasal dari adanya bekas prasasti kayu yang memuat tulisan berbunyi gebyok atau dalam bahasa Indonesia cungkup makam. Itu dibangun di tahun 1817 Masehi. Proses pembangunan makam bersama cungkupnya itu sendiri dilakukan oleh Kiai Muhammad Nur Zaman yang merupakan keturunan ketujuh dari Syekh Abdus Somad. Dengan demikian tahun kelahiran Syekh Abdus Somad diperkirakan sekitar abad ke-16, berasal dari proses hitung mundur tahun hidup Kiai Nur Zaman, yaitu pada tahun 1817 sampai 7 generasi di atasnya. Kemudian ada Pangeran Jambu Karang dan Syekh Atas Angin. Sebagaimana penyebaran Islam lainnya di wilayah Banyumas, sejarah mengenai sosok Pangeran Syekh Jambu Karang lebih banyak bersumber dari data-data oral daripada manuskrip atau bukti-bukti tertulis lainnya. Dalam konteks ini, kebenaran yang bersifat faktual tidak terlalu menjadi perhatian dalam cerita mengenai Syekh Jambu Karang. Pemaknaan terhadap ekstensi kehadiran seorang tokoh melalui cerita yang bersifat logika lebih ditonjolkan pada data-data empiris. Cerita dari satu orang ke orang lain jauh lebih diyakini kebenarannya daripada pemaparan sejarah yang jelimet atau memusingkan dengan berbagai data pendukungnya. Kemudian ada Syekh Abdul Kahfi Awal. Syekh Abdul Kahfi Awal tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan pondok pesantren yang ada di Somalangu di Kebumen, yang merupakan salah satu pondok pesantren tua di Indonesia. Berdasarkan data sejarah, pondok pesantren Somalungu telah berdiri sejak tahun 1475 Masehi. Hal ini bisa diketahui dari prasasti yang ada di dalam masjid kompleks pesantren. Jika mengacu pada prasasti tersebut, maka pesantren Somalungu diresmikan pada tanggal 25 Sya'ban pada 879 Hijriah, atau jika dihitung dengan kalender Masehi pada 4 Januari 1457 Masehi. Pondok pesantren Somalungu didirikan oleh Syekh Abdul Kahfi Al-Hasani atau Syekh Muhammad Isham Al-Hasani. Beliau masih keturunan dari Rasulullah, sebab ayahnya yang bernama Sayyid Abdul Rosid bin Abdul Majid Al-Hasani adalah keturunan ke-22 Rasulullah SAW dari jalur Husain radhiyallahu anhu. Kemudian yang terakhir ada Syekh Mubin Bulus Pesantren. Nama aslinya itu Syekh Mubin adalah Muhammad Najmuddin Ali Mubin. Beliau adalah salah satu keturunan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Masyarakat sekitar lebih sering menyebut dengan Syekh Mubin dengan sebutan Mbah Mubin. Beliau diketahui sebagai penyebar Islam yang berasal dari tanah India. Menurut cerita, guru Syekh Mubin menugaskannya untuk berdakwah ke tanah Jawa, meliputi daerah sekitar aliran sungai propaganda, yaitu Sungai Serayu. Karenanya area dakwah Mbah Mubin mencakup daerah Kulon Progo hingga Cilacap pada sekitar tahun 1646 Masehi. Dakwah Syekh Mubin memasuki wilayah Kebumen, tepatnya di daerah desa Ayam Putih Bulus Pesantren. Kita masuk ke Islamisasi periode akhir.
Islamisasi Jawa jelas tak berjalan linear. Jika sejak Islamisasi mulai berlangsung pada abad ke-14 sampai awal abad ke-19, terjadi apa yang disebut oleh sejarawan MC Reflex sebagai sintesa mistis antara tradisi spiritualisme Jawa dengan Islam. Periode selanjutnya pada tahun 1830 sampai dengan 1930 ditandai dengan meningkatnya polarisasi masyarakat Jawa. Perkembangan ini tak lepas dari dinamika Islam di tingkat internasional, khususnya di Arab, yang mempengaruhi proses Islamisasi dari santrinisasi Nusantara termasuk di Jawa. Kebangkitan gerakan Wahabiyah yang dinisbahkan pada Muhammad bin Abdul Wahab pada masa hidupnya ke tahun 1703 sampai dengan 79, sejak pertengahan abad ke-18 mengubah arah gerakan pembaruan di kalangan pengikut tarekat Satariyah dan Naksabandiyah di Minangkabau yang mulai menemukan momentum pada 1870-an. Gerakan yang semula damai berubah menjadi gerakan padri radikal dengan paham dan praksis amat mirip Wahabi setelah kembalinya 3 haji dari Tanah Suci pada awal abad ke-19. Konflik atau tepatnya perang saudara di antara barisan pendukung pembaruan damai dengan kelompok pemurnian radikal ala Wahabi berubah menjadi perang padri pada tahun 1821 sampai 1837 ketika Belanda campur tangan atas pemurnian radikal ala Wahabi. Di Jawa pada waktu hampir bersamaan terjadi Perang Jawa yang dikenal sebagai Perang Diponegoro pada tahun 1925 sampai 1930-an. Selain karena kebijakan yang merugikan pribumi, perang ini terjadi karena transformasi dan intensifikasi keislaman pada masa Pangeran Diponegoro. Ulama Jawa Tengah bagian barat. Pertama ada Muhammad Ilyas, keturunan dari Pangeran Diponegoro, keturunan kedua. Berdasarkan surat kekancingan Raden Mas Haji Ali Dipowongso bin HPA Diponegoro II bin HPA Diponegoro I atau bisa disebut dengan Abdul Hamid bin Kanjeng Sultan Hamengkubuwono III Yogyakarta. Sejak kecil ia rajin mendalami ilmu agama dari orang tuanya Raden Mas Haji Ali Dipowongso. Yang kedua ada Syekh Abdul Malik, lahir di Kedung Paruk Purwokerto di Mersi, ya disebut dengan Mersi, pada hari Jumat 3 Rajab 1294 Hijriah. Pada tahun 1881 nama kecilnya adalah Muhammad Asy'ad, sedangkan nama Abdul Malik diperoleh dari ayahnya Ki Haji Muhammad Ilyas ketika ia menunaikan ibadah haji bersamanya. Sejak kecil Mbah Malik telah memperoleh pengasuhan dan pendidikan secara langsung dari kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya yang ada di Sokaraja Banyumas, terutama dengan Ki Haji Muhammad Afandi. Yang ketiga ada Ki Haji Abu Dardiri, merupakan tokoh Muhammadiyah di wilayah Banyumas yang paling terkemuka. Beliau terpilih sebagai konsul PP Muhammadiyah untuk wilayah Banyumas dari tahun 1930 hingga tahun 1963. Oleh karenanya ia lama menjabat sebagai konsul PP Muhammadiyah untuk wilayah Banyumas. Beliau digelari sebagai konsul abadi PP Muhammadiyah. Jabatan konsul PP Muhammadiyah adalah sama dengan jabatan ketua pimpinan daerah Muhammadiyah PDM seperti sekarang. Hanya saja konsul PP Muhammadiyah pada wilayah ini membawahi seluruh wilayah eks-Kerasidenan Banyumas yang kini telah berkembang menjadi 4 kabupaten, yaitu Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Yang keempat ada
Dr. Kiai Haji Nur Iskandar Al-Barsani, MA, lahir di Banyuwangi pada 5 Mei 1955. Ibunya bernama Hajah Siti Alfiah, istri ke-8 dari Kiai Askandar, dan ayahnya bernama Kiai Haji Askandar, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Berasan, Banyuwangi, yang wafat pada hari Kamis 23 Rajab 1967. Kiai Nur Iskandar memiliki 4 saudara, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Nur Hosin Askandar, SH, Malang, Nyai Nur Rohman Bondowoso, Nyai Nur Afifah Lumajang, dan Nur Sodik Askandar, SEMM, Malang. Istrinya bernama Nyai Hajah Nadiroh. Hasil dari perkawinannya dengan Kiai Nur Iskandar dikaruniai 5 orang anak, 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Mereka adalah Haji Yusuf Nuris SHM Hum, Nita Hamida Nuris Esos MA, Ahmad Arif Nuris, dan kemudian ada Syarif Az-Zahro Nuris, kemudian yang terakhir ada Muhammad Fare Nuris. Beliau meninggal pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2005. Meninggalkan 5 cucu, yaitu Kotrun, Nada, Ibrahim, Syakila, Muhammad Asraful Hadi, dan Isham El Mu'ala. Yang kelima ada Kiai Haji Hisham Zuhdi. Kiai Haji Hisham Zuhdi adalah putra Kiai Haji Muhammad Zuhdi. Beliau penerus kedua Pondok Pesantren Leler yang sempat fatroh karena kekosongan pengasuh setelah Kiai Haji Muhammad Zuhdi wafat. Kiai Haji Hisham Zuhdi adalah ulama yang sangat alim, pakar ilmu nahwu, dan perilakunya sangat zuhud. Beliau termasuk ulama yang jadi rujukan sekaligus panutan umat Islam di Banyumas dan sekitarnya. Almarhum tidak berpolitik praktis, tapi memilih untuk mengurus umat dan para santrinya. Sampai sekarang, walaupun beliau sudah lama wafat, tetapi pengaruh petuah-petuah beliau masih mengakar kuat bagi kaum Nahdiyin di Banyumas dan terkenal sebagai waliullah. Yang keenam ada Kiai Haji Mustafa Badawi Cilacap yang pernah menjadi pengurus PBNU Pusat ke-7, yaitu Kiai Haji Najmuddin Majenang, atau kiai karismatik yang pengaruhnya sangat kuat sampai sekarang di Cilacap sebelah barat. Yang ketujuh ada Kiai Haji Hasbullah Badawi, Ketua Dewan Syuro PBNU Jawa Tengah dan sekaligus sebagai salah satu pendiri Partai PKNU. Pembahasan terakhir yaitu Islam di Jawa Tengah bagian selatan, dewasa ingat. Yang pertama ada kebangkitan Islam Puritan. Di era saat ini banyak terjadi klaim kontradiktif yang dibuat atas nama Islam. Gerakan purifikasi pemurnian Islam menjadi fenomena yang terus digulirkan dalam sejarah peradaban Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia. Jika seorang bertanya tentang Islam, maka berbagai tanggapan langsung bisa diperoleh begitu saja, tergantung kepada siapa kita bertanya. Bangsa Barat acap kali mengeluh dengan sulitnya mempelajari apakah Islam mendukung atau menolak praktik penyenderan, bom bunuh diri, jihad, dan kewajiban perempuan untuk berjilbab. Hal ini ditemukan pada gerakan Puritanisme yang lahir sebagai paham baru yang dipelopori gerakan Wahabi pada abad ke-18 dan Salafi pada akhir abad ke-19. Gerakan ini bahkan masih aktif hingga abad ke-21. Puritan menurut Karen Armstrong merupakan agama yang diyakini oleh sekelompok orang yang sangat teguh berpegang pada peraturan-peraturan berdasarkan interpretasi harfiah murni yang bersumber dari kitab suci dan tradisi Islam pada masa awal-awal. Puritanisme bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik melalui implementasi kembali hukum syariah. Menurutnya, tradisi jurispruden klasik hanya dianggap sebagai cara berpikir yang menyesatkan. Kemudian
Saat itu mulai berdatangan elemen-elemen pergerakan dakwah Islam dari luar negeri ke Indonesia, hingga bermunculan beberapa gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam atau FPI, Laskar Jihad, dan Jamaah Salafi, dan sebagainya. Islam Puritan sering dianggap sebagai tidak mempertimbangkan proses asimilasi dan akulturasi adat dan kepercayaan setempat. Akibatnya banyak kalangan yang berpandangan bahwa Islam Puritan terinspirasi oleh Wahabisme yang sempat gencar melawan semua bentuk apresiasi terhadap adat dan tradisi lokal. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.